Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah menikah itu mudah. Pestanya yang bikin resah, Masya Allah. Nah tadi dari segmen 1 kita sudah membahas apa aja yang harus kita persiapkan kalau misalnya kita mau menikah. Lalu juga bagaimana sih kunci-kunci setelah kita berumah tangga itu tadi dikasih tahu sama Kiai, Masya Allah ada 4 kuncinya. Nah sekarang siapin catatannya karena tadi ada jawaban yang tertunda oleh guru kita Ustadz Syam nih. Ustadz kita lanjutin, mungkin barangkali ada jamaah yang tadi belum nonton nih, pertanyaannya saya ulang sedikit ya. Tentang apa tuh? Nah ada teman-teman mungkin yang menunda pernikahan karena faktor menyelamatkan keluarga. Katakanlah misalnya adiknya harus dia biayai untuk sekolah atau misalnya orang tuanya juga mungkin harus dinafkahi oleh anaknya. Nah ini menjadi faktor kenapa dia menunda pernikahan. Karena itu juga kan didukung dalam Islam juga kita harus mensejahterakan orang tua atau keluarga. Nah ini bagaimana jika menikah ditunda karena masih ada tanggungan. Yaitu seperti contohnya seperti tadi, mohon penjelasannya guru. Silakan. Baik, sudah mantap Guru Kusat Maulana, Pak Kiai, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua itu unlimited, tidak ada limited time-nya. Jadi jangan mengatakan tidak menikah karena berbakti kepada orang tua, berarti setelah menikah nggak berbakti lagi. Tidak ada limited time-nya untuk berbakti kepada orang tua. Kapan kita berhenti berbakti kepada orang tua? Setelah kita meninggal dunia. Jadi menikah bukan penghalang untuk berbakti kepada orang tua. Begitupun ketika kita ingin menikah namun ternyata ada tanggungan orang tua, ada tanggungan adik, maka ini bisa dimusyawarahkan, bisa dimuasyarahkan, bisa dibicarakan kembali kepada calon wanitanya mengatakan, sayang saya punya, belum sayang deh, belum nikah ya. Saya mau menikah denganmu namun ternyata nanti penghasilan saya akan bagi antara engkau dengan ibuku. Apakah engkau ridho dan saya masih menanggung kuliah atau sekolah dari adik-adikku. Apakah engkau ridho dengan hal itu? Maka jika ridho silahkan dilanjutkan. Karena menikah bukan penghalang untuk berbakti kepada orang tua. Itu sisi dari kita sebagai anak. Dan ayat ini mengatakan, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Apabila engkau mendapati kedua orang tuamu atau salah satunya sudah berusia senja. Otomatis kalau orang tua kita sudah usia senja, usia tua, berarti kita juga udah dewasa. Otomatis itu berarti kita udah waktunya menikah atau sudah menikah. Berarti sudah menikah pun kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka ini dari sisi anaknya. Dari sisi orang tuanya, ayah, bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, abi, ummi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menghalangi karena mengatakan bahwa, nak kau mau nikah gajimu segitu mana cukup. Nak kau mau menikah anak orang mau makan apa? Ternyata Allah katakan dalam Al-Quran, liyunfiq dhu sa'atan min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Maka menafkahkan sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Karena kalau ukuran kepuasan itu tidak akan ada kepuasan daripada manusia karena ketamaannya. Ya kalau dikatakan takutnya orang tua saya belum puas dikasih segini, takutnya ibu saya, takutnya ayah saya, sisi manusiawinya biasanya belum puas. Tidak bisa kita ngukur, makanya tidak ada ukuran berapa ngasih ke orang tua, nggak ada ukuran. Kenapa? Karena masing-masing manusia akan beda rasa syukurnya. Kalau orang tua yang mengerti agama, oh silahkan nak, engkau sempurnakan agamamu. Tapi kalau orang tua yang mungkin kurang daripada itu,
kurang akhlak mungkin orang tuanya, maka mengatakan menghalangi pernikahan. Kenapa? Karena masih ingin menikmati gaji anaknya. Maka subhanallah, sebagai anak kita pengertian tetap berbakti meskipun sudah menikah, dan orang tua jangan khawatir baktinya anak hilang setelah menikah. Justru akan bertambah 2 orang yang berbakti dengan istrinya, dengan menantu. Nambah gitu. lagi ya, Masya Allah. Ini kita dapat 2 perspektif, 2 Betul. sisi. Dari sisi anak, dari sisi orang tua. Jadi sama-sama adil. Kalau dua-duanya saling pengertian, insya Allah. Jadi mau menuju ke pernikahan akan dimudahkan. Insya Allah. Masya Allah. Baik jamaah, Alhamdulillah luar biasa bahasan kita hari ini mengenai pernikahan. Nah di dalam pernikahan pasti tentunya kita sering mendengar mahar. Nah sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngejakin dulu jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silakan. Perempuan bernama Nadia Margreza disebut-sebut memecahkan rekor di Malake Barat, Sulawesi Selatan usai dilamar dengan uang panai 300 juta rupiah, 1 rumah seharga 3 miliar rupiah, dan 1 set berlian. Hal ini diketahui dari unggahan salah satu kerabatnya di media sosial. Diketahui bahwa pria yang bersunting Nadia Margreza ini merupakan sosok pengusaha besar di Sulawesi, yakni Haji Aziz Kala. Ia merupakan owner Country Cafe Resto Makassar. Masya Allah, luar biasa. Nah ini nih, abis ngelihat tayangan ini, waduh para wanita langsung. Tuh lihat tuh, tonton tuh, langsung kode sama calon pasangannya. Nah ini seru nih untuk dibahas nih, saya mau ke Kiai nih, Afwan Kiai. Dalam pernikahan, kita sering mendengar mahar atau yang biasa disebut dengan mas kawin. Itu adalah salah satu syarat sahnya. Dan diberikan mahar itu untuk menunjukkan ketulusan dan bentuk bahwa kita ini serius terhadap wanita tersebut. Tapi jika dilihat dari tayangan yang tadi, pasti itu membuat kita jadi punya ekspektasi kalau misalnya wanita itu mau menikah harus mendapatkan mahar yang mahal, yang mewah. Nah gitu, itu juga akhirnya membuat kita menikahnya jadi tertunda karena wah saya belum bisa ngasih mahar segini nih sama calon saya. Nah ini sebenarnya lalu bagaimana nih dalam Islam mengenai mahar ini? Apakah memang ada batasannya atau misalnya cukup dengan cincin besi aja atau misalnya apa aja sih sebenarnya yang diperbolehkan dalam Islam? Nah ini kita mohon penjelasannya nih Kiai, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, syarat wajib dalam nikah disebut mahar. Betul, boleh berdiri Kiai bentar. Tanpa mahar nikahnya tidak sah. Itu ibarat sholat. Di dalam sholat ada wudhu enggak Ustaz? Ada. Rakaat keberapa? Jadi syarat sebelumnya. Loh lah iya, pertanyaannya. Dalam sholat nggak ada. Dalam sholat nggak ada. Di dalam sholat tidak ada wudhu, tetapi Tapi tidak sah sholat kalau tidak berwudu. tetapi kalau sholat tanpa wudhu Tidak sah. tidak sah. Wudhunya mainan? Tidak sah. Tidak sah. Wudhunya air boros? Tidak sah. Begitu Makruh. pula yang namanya mahar. Bukan kuat-kuatan, kaya-kayaan, bisa-bisahan, mampu-mampuan. Bagaimana saya harus memberi mahar kepada istriku, calon istriku Gusti Hawa. Sholli ala Muhammadin, bacalah sholawat untuk Nabi Muhammad. Yuk bersama. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mahar yang bagus boleh, yang mahal boleh, tapi Rasulullah mengingatkan yang ringan-ringan saja, yang mahal masukkan dalam khitbah. Kalau khutbah itu ceramah Jumat, ceramah dalam Idul Fitri, Idul Adha. Khitbah itu lamaran. Ya. Masukkan dalam lamaran, seekor A, seekor B, seekor C, kan begitu tuh. Emas A, emas B, emas C, insya Allah akan menjadi baik dan akhirnya tidak menjadikan contoh yang tidak bagus bagi calon manten yang lain. Mosok mas kawin mek ngene tok. Istri saya tadi 27 tahun, mas kawin 5.000 Zat. 5.000 tahun berapa itu Kiai? Mohon maaf. Tahun berapa 5.000 itu dulu? Alhamdulillah. Masya Allah. Karena ridho Allah. 5.000 berlipat kita bangun pesantren. Masya Alhamdulillah. Kan begitu ya. Luar biasa, Bagus. ini pelajaran untuk kaum Barakallah. milenial, untuk anak-anak muda. Nah belajar dari Kiai. Yang penting apa? Berarti semangat sama percaya diri ya waktu itu. Iya. Modalnya apa waktu itu berani menikahi? 3 hal. Apa tuh? Jujur. Jujur, Ibadah bersama. ibadah bersama.
dermawan. Dermawan, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik jamaah, luar biasa pembahasan kita hari ini. Ini pasti kaum milenial yang lagi siap-siap mau menikah, ini wajib nonton, wajib siapin catatannya. Dan Alhamdulillah juga ini sudah masuk banyak sekali pertanyaan ke sosial media Islam Itu Indah. Maka dari itu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada jamaah yang sudah berpartisipasi, sudah mengirimkan pertanyaan melalui sosial media kita. Yang pertama langsung kita bacakan pertanyaan dari Instagram @marwati2036. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan istri yang meminta dibikinkan rumah? Soalnya saya sudah menikah 8 tahun belum punya rumah. Masih ikut mertua, tapi saya minta ingin rumah sendiri. Suami saya selalu jawab pusing. Bahkan suami saya bilang kalau saya minta dibikinkan rumah terus, mertua saya keluar dari rumah. Padahal hati ini kan pengen mandiri kayak yang lain. Kira-kira permintaan saya itu salah atau gimana ya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Waduh Masya Allah pertanyaan. Baik oleh guru kita Ustadz Maulana, silakan langsung dijawab. Iya izin Pak Yai, bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau berbicara tentang gimana nih kalau sosok wanita minta permintaan, hati-hati loh. Permintaan kepada suami dari sosok wanita yang memberatkan suami itu akan dibangkitkan di hari kemudian bersama dengan Fir'aun. Jadi jangan pernah menyulitkan suami. Jadi yang harus dicamkan sosok wanita itu yang pertama beradab, berakhlaklah kepada pasangan. Kalau ada permintaan, lihat kondisinya. Kapan sebaiknya saya meminta, di kondisi mana saya bagusnya meminta. Apakah permintaan saya tidak memberatkan atau tidak menyusahkan. Karena kebanyakan banyak laki-laki terjerat bahkan terpenjara atau dipenjara disebabkan permintaan wanita yang memberatkan. Kemudian ringankan beban suami. Kalau memang mau rumah, coba menabung, coba arahkan bagaimana solusinya. Dan yang paling penting hargai suami. Sekali lagi hargai suami. Apalagi kan alhamdulillah sudah ada wujud usaha dari suami. Bahkan saya lihat tadi dari pertanyaannya, bahkan mertua ikut juga rela. Betul. Mau keluar rumah kalau selalu minta rumah. Ya Kasihan. Allah. Bagusnya bikin perencanaan. Insya Allah akan jadi. Didoakan, dibantu oleh semuanya jikalau ada dukungan dan seperti itu. Betul Mas. Baik kita alhamdulillah tadi yang pertama sudah dijawab oleh guru kita Ustadz Maulana. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, ini dari Instagram @siska.pamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bagaimana dengan permintaan mas kawin yang nominalnya bikin cantik? Contohnya 2002220. Oh 2000 tanggal biasanya Tanggal 20 bulan 2 2020. Udah lewat. Nah, dan apa hukumnya jika mas kawin tersebut dibuat cantik dalam figura atau bingkai? Terima kasih, boleh jawab guru kita. Ustadz Sam, silakan Ustadz. Uang dibuat bingkai itu tidak manfaat karena tidak bisa dibelanja gitu. Jadi bisa jadi mubadzir atau tabdzir. Tapi kalau misalnya itu berbentuk emas supaya ditabung, ditaruh kapan-kapan bisa dipakai ya boleh aja. Tapi kalau uang kan ada masa berlakunya. Nah ini dia, kalau ditaruh di bingkai ya boleh-boleh saja tapi mubadzir gitu ya, mubadzir. Dan yang kedua, kemarin sempat ngobrol juga sama Pak Kiai, ada orang yang sampai hampir batal nikah karena menyusahkan angkanya bagi walinya. Ada orang ya Kiai Ada ya? Kiai Mana sempat- dapat uang 20 rupiah? Iya, jadi ternyata Nabi itu tidak bilang mahar murah, tidak, tapi mahar mudah. Bedakan murah dengan mudah. Tidak selamanya yang murah itu mudah. Mungkin 20 rupiah murah, tapi nggak gampang carinya. Betul, Ya, 2 rupiah itu murah, tapi nggak gampang carinya. Mungkin 2 miliar itu mahal, tapi bisa jadi mudah bagi pengusaha kaya. Ya 200 juta itu mahal bagi yang nggak punya duit. Tapi bagi yang kaya raya 200 juta itu mudah. Jadi cari yang mudah, bukan yang murah tapi mudah. Buat apa murah tapi susah? Jadi berikan ya kemudahan untuk maharnya. Kemudahan untuk calon mempelai laki-laki dan kemudahan untuk ayahandanya perempuan. Kan dia yang nyebutin, saya nikahkan engkau dengan putri saya dengan mahar 22 berapa sih ini susah. PR, Susah nyebutin. saya aja susah tadi, Iya. Ustadz bingung. Maka subhanallah jangan yang susah-susah dan Masya jangan Allah. sampai tabadzir atau mubadzir. Masya Allah, jadi sebisa mungkin ya dibikin simpel gitu ya nikah aja Benar. udah pusing ini ditambah lagi masalahnya Masya Allah. Baik, nah
Alhamdulillah sudah terjawab tadi di segmen Tanya Dong Ustadz. Nah ini saya masih ada pertanyaan nih, saya pengen nanya ke guru kita Ustadz Maulana nih, Afwan nih. Ini bicara soal menikah kan umumnya ya. Umumnya. Laki-laki itu diharapkan lebih dewasa daripada Iya. wanita karena akan menjadi kepala rumah tangga, menjadi pemimpin. Nah ini tapi kadang nih biasanya ada juga nih yang laki-lakinya lebih muda. Nah ini gimana menurut Ustadz nih, menurut Islam nih, boleh nggak sih? Gini. Berbicara tentang ternyata ada perbedaan umur. Betul. Ternyata wanitanya lebih tua daripada lelakinya. Lelakinya Betul. lebih muda. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas sebentar. Setelah yang satu ini. Setelah yang satu. Masya Allah. Baik jamaah, insya Allah nanti kita akan kembali lagi tetap di Islami Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.